Amin amma ba'du. Yang saya hormati panjenenganipun Al-Mukarram Sohibul Fadilah wal Karomah, Sohibul Mahad Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin, beliau Al-Mukarram Abah Kiai Haji Dr. Andi Warisno dan ibunya Dr. Hajah Nur Hidayah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada jajaran kepengurusan santri putra maupun santri putri, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih, dilanjutkan sholat witir, dilanjutkan rutinitas kita selama bulan suci Ramadan, yakni kultum setelah sholat witir, ya, yang mudah-mudahan menjadikan amal pahala untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam ketiga Ramadan, ya, kita melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Tolong yang lainnya diam. Coba diam dulu, gantian ngomongnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita akan diisi kedatangan dai dan daiyah dari Palembang, ya. Mas Harun ini dari mana? Mas Harun dari Palembang, ya. Al Ustad Harun Ar-Rasyid dari Palembang, kepadanya saya persilakan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Bentar aja Bapak. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Wa amma ba'da. Engkang kawula hormati, kepada
Abah Dr. Kiai Haji Andi Warisno MMPD lan Ibu Nyai Dr. Hajah Nur Hidayah MPD selaku pendiri lan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin ingkang mugi-mugi beliau tansah pinaringan kesehatan jasmani lan rohani lan lari-larinipun didasarkan lari-lari ingkang sholih lan sholihah amin. Ingkang kawula hormati dumateng jajaran Ustadz wal Ustazah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin wabil khusus panjenenganipun Ustadz Basirun, Ustadz Lukman ingkang sami-sami kita takdimi lan kita sedaya harap-harapaken manfaat berkah ilmune lan dumateng Ustadz Abah Eko Mustioko Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ingkang kula hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin wabil khusus Al Ustadz Miftahul Anwar selaku Lurah Putra lan Lurah Putri Mbak Zulfa Rahmawati ingkang mugi-mugi beliau tansah diparingi kesehatan, keikhlasan, kesabaran anggenipun bimbing kita sedaya lan boten kesupen dumateng rencang-rencang santri putra lan santri putri ingkang mugi-mugi kita sedaya teng mriki diparingi ingkang ilmu ingkang manfaat berkah fid dini wad dunya hatal akhirah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kita semua masih bisa berkumpul di masjid tercinta ini yang sehingganya dapat melaksanakan puasa sekaligus sholat tarawih dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berkumpul di sini termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak panjang lebar, saya akan menyampaikan kultum saya di sini yang berjudul tentang keutamaan fadilah atau keutamaan orang yang menjalankan sholat tarawih pada malam ketiga dan malam keempat. Fadilah atau keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga dan keempat. Jadi dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga yang telah kita laksanakan tadi, dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan dalam ayat yang berbunyi wa fil lailati as-salisati yunati malakun min tahtil arsy istinafil amali ghafarallahu ma taqaddama min dambik. Jadi artinya siapa orang yang melaksanakan sholat pada malam ketiga di bulan Ramadan, maka malaikat ars berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Semoga kita semua yang tadi melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kemudian fadilah atau keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat, malam keempat itu besok malam, nang diling-iling. Orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat pada bulan Ramadan, katanya di dalam kitab Duratun Nasihin, wa fil lailati ar-rabi'ati lahu minal ajri mithlu qira'atit taurati wal injili waz zaburi wal furqani. Jadi artinya orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya seorang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Jadi
untuk generasi kita ya, generasi apa? Gen Z ya, ZZ itu tidak mungkin sekali kok membaca kitab Injil ya, terlebih Zabur zaman sopo itu. Jadi dengan kita melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat pada bulan Ramadan, kita sudah bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya membaca 4 kitab ya yang kita yakini dalam agama Islam ya, ini kitab Taurat, kitab Injil, kitab dan kitab Al-Quran. Mungkin hanya itu saja. Semoga kita semua dapat melaksanakan sholat tarawih awal sampai akhir tanpa bolong-bolong dan mendapatkan berkahnya dan mendapatkan pahala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi penyampaian dari Al Ustadz Harun Ar-Rasyid ya. Temanya yaitu tentang fadilah keutamaan sholat tarawih di malam ketiga. Fadilah sholat tarawih pada malam ketiga yaitu malaikat di bawah arsy-Nya berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Tuh. Ya, khususnya mudah-mudahan yang hadir pada malam ini melaksanakan sholat tarawih dengan husu, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumbernya diingat-ingat ya. Ini dari kitab Duratun Nasihin ya. Kalau ibaratnya itu hadisnya itu ya hadis doib lemah itu kan. Lanjut, selanjutnya yaitu kultum yang kedua akan diisi oleh Al Ustazah Helis Suryani MPD ya. Kepadanya saya persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah. Hei, ngomong gantian. Dengerin. Biasanya kalau orang yang maju ke depan terus banyak suaranya, biasanya itu orangnya itu manfaat untuk orang lain. Jelas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ngendikonya Abah, kalau misalkan dikasih salam, menjawab salam itu wajib. Coba diulangi, harus kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abah Dr. Haji Andi Warisno MMPD lan Ibu Dr. Hajah Nur Hidayah MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, yang semoga dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma. Ayo yang putri, amin Allahumma.
semoga dilimpahkan segala rizkinya, amin Allahumma, dan dijadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, amin Allahumma. Yang saya hormati Ustadz lan Ustazah, wabil khusus Ustadz Basirun, Ustadz Lukman, dan almarhum Aba Eko Mustiaka, Allahumma fillahu warhamhu afi wa'fu anhu. Beserta yang saya hormati jajaran kepengurusan, coba kalau masih ramai nanti tidak dilanjutkan. Kalau misalkan Ustazah bilang suara ular, jadi yang putra, kalau masih ngobrol berarti nanti mic-nya Ustazah kasih yang ngobrol, panggil. Yang putri kalau masih ada yang ngobrol nanti Ustazah panggil dan suruh maju ke depan. Setuju? Bisa dilanjut? Yang saya hormati jajaran kepengurusan, kalau misalkan masih ribut nggak dilanjut sampai selesai sampai jam 12. Yang putra harus tertib. Bisa dilanjut? Yang saya hormati jajaran kepengurusan, wabil khusus Ustadz Miftahul Anwar selaku Lurah Putra dan Ustazah Julfa Rahmawati MPD selaku Lurah Putri, semoga diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita, amin Allahumma. Beserta adik-adikku sekalian yang saya sayangi, semoga diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi, amin Allahumma. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi wasallam. Langsung saja duduknya saya di sini akan menyampaikan kultum yang bertemakan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Di sini adik-adik semua puasa? Ada yang nggak puasa? Kalau yang putra insya Allah puasa semua ya. Kalau yang putri mungkin ada suatu halangan jadi ada yang nggak puasa. Di sini coba Ustazah tanya, apa hukumnya puasa? Iya. Wajib itu pengertiannya apa? Bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Apa hukumnya kalau puasanya mokel? Ada yang suka mokel? Puasa godong preng, nak isu nyonggo pereng. Ada yang seperti itu? Puasa itu hukumnya adalah wajib seperti yang dianjurkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ada yang tahu? Ada yang tahu? Artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa pengertian dari bertakwa? Apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di sini kalian sudah tahu pengertian puasa? Apa puasa pengertiannya? Menahan diri dari hawa nafsu berupa makan dan minum
sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan di sini Ustazah mau kasih tahu bahwasanya ketika dalam menjalankan ibadah ada hal-hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa. Nanti Ustazah tunjuk satu, suruh maju ke depan yang ngobrol-ngobrol. Yang putra, suara ular. Coba kalau misalkan Ustazah ngomong bingkem, bayam, mingkem semua. Bayam. Berarti kalau udah bayam, mingkem, ya. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Jadi kalau misalkan sudah puasa, sudah niat, tapi lupa makan, gimana hukumnya Ustazah? Kalau misalkan lupa itu masih bisa dimakfu ya, masih bisa disempurnakan, masih bisa dilanjut. Tapi kalau misalkan lupanya makan sepiring, habis itu aduh aku lupa, aku habis makan sepiring, gimana? Iya nggak boleh, itu namanya niat, disengaja. Yang kedua adalah memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang. Lubang apa saja? Di dalam lubang hidung nggak boleh memasukkan benda. Yang suka ngupil-ngupil tuh nggak boleh. Ke dalam lubang telinga, yang suka bersihin telinga itu juga nggak boleh. Terus memasukkan apalagi yang ke dalam mulut itu tidak boleh. Dan yang terakhir adalah memasukkan ke dalam lubang kemaluan, baik depan maupun belakang. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja nggak boleh nih. Biasanya yang nyogrok-nyogrokin ke dalam mulut itu habis itu muntah, itu nggak boleh ya. Yang selanjutnya yang keempat, keluar haid dan nifas. Biasanya itu adalah putri. Udah puasa, sudah jam 3 tiba-tiba keluar, berarti batal, tidak boleh melanjutkan puasa. Selanjutnya yang kelima adalah gila. Orang yang gila itu tidak boleh berpuasa, bisa membatalkan puasa. Yang keenam adalah murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Yang ketujuh, keluar mani dengan sengaja. Ini yang laki-laki maupun yang perempuan. Ketika keluar mani secara sengaja itu dapat membatalkan puasa. Yang terakhir ini yang paling ekstrim. Ini dilakukan bagi yang sudah berkeluarga. Tidak boleh melakukan hubungan badan ketika di siang hari karena dapat membatalkan puasa. Cukup sekian, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon ampun kepada Allah. Ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penyampaian daiyah dari Al Ustazah Heli Suryani ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya ini pembacaan kesimpulan ya yang dari Aliyah.